Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam ke-23 Safar 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah-langkah yang kita lakukan pada malam hari ini menuju masjid ini, Shalah Ar-Raudhah ini, mudah-mudahan adalah terhitung pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kami melanjutkan tentang materi pada malam hari ini, ada hal yang ingin kami sampaikan, yaitu yang berkenaan dengan di bulan Safar, yang mana sebagian masyarakat kita bahwasanya menganggap bulan Safar adalah termasuk bulan sial. Bahkan di Rebo terakhir di setiap bulan Safar, yaitu yang disebut dengan istilah Rebo Wekasan. Karena selebaran ini atau WA, WhatsApp, kemudian di Facebook dan sebagainya di media sosial, biasanya ini akan terus ada tentang masalah Rebo Wekasan. Apa itu Rebo Wekasan? Yaitu Rebo yang dimana Allah dikatakan diturunkan bala sebanyak 360 ribuan penyakit dan sebagainya, sehingga diajak masyarakat muslim untuk sholat 2 rakaat, sedekah, ibadah-ibadah yang lainnya dalam rangka untuk menghindari dari bala tersebut. Melihat dari apa yang dilakukan, kalau dilihat adalah yang dilakukan adalah ibadah, bahkan tujuannya adalah supaya menghindar dari macam penyakit dan bala. Melihat hal ini baik, tapi ternyata dilihat dari sisi dasarnya, dari mana sholat itu dilakukan, kemudian dari mana ibadah itu dilakukan, sedekah dan sebagainya, disebabkan lantaran seperti itu, ini tidak memiliki dasar yang benar. Bahkan ini tidak bisa diamalkan. Dan sebagian masyarakat kita ketika dia nanti sholat 2 rakaat di pagi harinya di hari Rebo, kemudian nanti akan menuju pantai setelah itu. Membawa makanan, membawa ini dan itu, membawa tipat dan semacamnya, yang diistilahkan dengan istilah nyapar. Ini adalah perbuatan yang memang tidak ada. Kalau begitu, pernahkah kita bahwasanya pernah tidak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sholat di Rebo Wekasan, kemudian Nabi bawa tipat ke Laut Merah? Pernahkah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Namun kita lihat tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang tidak pernah dijelaskan masalah seperti ini. Namun ini saat ini mulai muncul, banyak muncul. Karena tiap tahun muncul, maka tiap tahun pula kami akan terus mengingatkan tentang masalah Rebo Wekasan ini. Selama ini masih ada, terus peringatan itu akan terus ada. Maka sekali lagi, ibadah itu memang harus didasari sebagaimana perintah yang ada. Sehingga jangan sampai nanti man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, fahuwa mardud atau fahuwa raddun, yaitu dia tertolak. Berarti yang dilakukan adalah hal yang sia-sia. Taib, ini jamaah rahimakumullah, maka sepertinya Rebo Wekasan itu akan jatuh pada hari Rebo depan sepertinya. Allahu alam. Maka dari itu kita tidak berhati-hati, kita tidak melakukan hal tersebut.
Baik jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma sya'allahu wa syi'ta, faqala aj'altani lillahi niddan bal ma sya'allahu wahdah. Ya. Hadis ini berkenaan, yaitu bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ma sya'allahu wa syi'ta, apa yang dikehendaki olehmu, apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki olehmu. Maka Rasul mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku ini sebagai sekutu bagi Allah? Ya, apakah engkau menjadikan aku ini sebagai tandingan bagi Allah? Bal masya'allahu wahdah, tapi katakanlah masya'allahu wahdah. Ya, yaitu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memasukkan kehendak beliau di dalamnya. Ya. Maka di sini kita sudah pelajari sebelumnya yustafadu minal hadis, yaitu yang bisa kita ambil poin penting dalam hal ini. Yang pertama, anna ta'ziman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan lafaznya itu adalah yaqtadi, yaitu menunjukkan konsekuensinya adalah al-musawah lil khaliq, yaitu seakan-akan bahwasanya Rasul itu sederajat, sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ini pengagungan terhadap Nabi, ya, mengangkat Nabi itu sama derajatnya sama Allah, ini adalah termasuk bagian dari kesyirikan. Sama saja, derajat yang sama dengan Allah saja tidak boleh, apalagi kalau sampai Rasul lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kemudian bagaimana wa idza kana hadza syirkan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan tandingan dengan Allah, ini sudah termasuk syirik, apalagi selain Rasulullah. Apabila dijadikan sebagai tandingan, tidak pantas. Karena apa? Tidak memiliki hal yang spesial. Kalau Rasul mungkin kita, sebagaimana kita tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang istimewa. Bahkan orang yang sudah maksum, yang terjaga dari kesalahan dan dosa, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Kemudian dijamin masuk surga. Ini hal yang spesial dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saja tidak boleh, tidak diperkenankan, dianggap sederajat dengan Allah, apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimanapun solehnya dia, bagaimanapun alimnya dia, apabila dia meninggal, tetap ketika kita mensolatkannya, kita maka mengucapkan doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tetap doanya seperti itu. Ya. Jadi tidak sampai kita katakan oh ini berarti sudah dia. Tetap kita mohonkan ampun untuk dia. Bahkan ketika kita masuk ke dalam kuburan, kita mengatakan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin. Ya, assalamualaikum, keselamatan, kesejahteraan bagi kalian wahai penghuni kuburan, baik dari kaum mukminin maupun muslimin. Dan kita memohon nas'alullah lakum walana al-afiyah. Kita memohon untuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan Anda semua apa itu al-afiyah, kesehatan dan sebagainya. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, maka perlu kita perhatikan saat ini. Ya, di sini diajarkan dalam Islam itu boleh mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan wajib. Tapi pengagungan kita tidak sampai membuat Rasul itu sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang lain selain Rasul dijadikan sederajat dengan Allah, kita meminta datang ke kuburannya, minta di sana, minta jodoh, minta rizki, minta anak, datang ke sana minta kepada yang dikatakan dengan keramat, yang dikatakan dengan ini dan sebagainya, ya, tentu ini lebih buruk. Fahada a'zam li'annahu sallallahu alaihi wasallam laisa lahu syai' min khasa'isir rububiyah. Ingat, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada kekhususan rububiyah.
Kenapa? Kalau kita tanya siapa yang menciptakan? Allah. Yang memberikan rezeki? Allah. Yang mengatur alam? Allah. Yang menghidupkan? Allah. Yang mematikan? Allah. Semuanya Allah. Tidak ada kata Rasulullah. Tidak ada kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal rububiyah, penciptaan. Maka Rasul tidak memiliki kekhususan rububiyah ini. Karena kita sebagaimana yang sudah kaidah awal, siapa yang mencipta, dialah yang berhak menjadi Tuhan. Begitu. Siapa yang mencipta, dialah yang menjadi Tuhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan pencipta. Rasul bukan memberi rizki. Rasul bukan menghidupkan. Rasul bukan mematikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun. Ya, wa innahum mayyitun. Muhammad, engkau adalah seorang, artinya calon mayit. Begitu juga semuanya. Mereka pun sebagai seorang mayit. Jamaah rahimakumullah. Kemudian bal yalbasu ad-dir'. Bahkan kita lihat bagaimana Nabi SAW pun perang, ketika perang, bahkan di perang Uhud menggunakan 2 baju besi, double baju besinya. Jadi ketika perang sudah saya katakan Rasul tidak mencoret-coret tubuhnya. Ya, ditulis-tulis mau perang lawan ini, mau perang lawan ini, ditulis-tulis, tidak ada. Rasul secara manusiawi menggunakan juga. Begitu juga as-silah wa yahmilus sirah, beliau juga membawa pedang. Padahal kalau kita mungkin bagi kita ditiup aja mental. Ya, enggak usah ditiup, bahkan digerakkan, ada pemahaman kita, cuman dibeginikan aja buminya, dia yang goncang di sana. Kenapa Rasul tidak berbuat seperti itu? Tapi tetap membawa senjata. Ini menunjukkan sifat kemanusiaan sallallahu alaihi wasallam, sifat kemakhlukannya. Wa yaju', Rasul juga lapar. Ya, Rasul juga lapar. Lihat di cerita di perang Khandaq, ketika para nabi dan para sahabatnya ingin menggali parit, ketika dalam proses penggalian parit yang sangat besar itu, ya, lihat ketemu dengan batu besar. Batu ini tidak bisa dipecahkan. Maka Rasul SAW pun yang turun saat itu, kemudian ya sekali pukulan, 2 pukulan, pecahlah itu batu yang besar. Ketika dalam proses mengangkat ini terlihatlah perut Nabi SAW itu terganjal dengan batu. Subhanallah. Ini perutnya Nabi terganjal dengan batu. Para sahabat paham, bahkan Jabir radhiyallahu anhu melihat hal tersebut, melihat tidak tega. Melihat Nabi SAW manusia terbaik itu kelaparan. Karena dalam riwayat dikatakan 3 hari tidak merasakan makanan. Ya, 3 hari, kita baru 3 jam. Ya, sudah halu pikirannya. 3 jam, ini para nabi dan para sahabat tidak merasakan 3 hari makanan. Baru Jabir ini merasa kasihan, pulanglah beliau kepada istrinya. Nanya sama istrinya, ini saya melihat Rasul dan artinya Rasul SAW itu kasihan perutnya. Ya diceritakan lapar. Maka Jabir nanya sama istrinya, ada apa di rumah kita? Masya Allah. Apa dikatakan? Ada seekor anak kambing dan roti, gandum. Ya udah kalau gitu masak dah. Masak. Istilahnya diwadahin, kemudian di atas tungku dimasak sana. Maka Jabir datang kemudian mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, ya Rasulullah nanti datang ke rumah ya. Berarti sini ya bawa ada 1-2 orang. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, untuk berapa orang? Ya diceritakan ya untuk sekitar berapa porsi anak kambing ini. Ya, kalau kita anak kambing berapa orang? Anak kambing. 1. Ya. Subhanallah. Maka Nabi mengatakan jika yang datang lebih banyak maka lebih baik. Ini sama-sama 3 hari tidak makan. Maka Jabir ini Masya Allah, maka Rasul mengatakan bangun semua. Kaum muhajirin dan semuanya disuruh bangun. Bayangkan sekarang yang diundang cuma 3, seumpama saya, Januar, sama Billy, seumpama. Saya bilang semua, ayo semua berangkat.
Tuan rumah apa enggak begini? Jabir kebingungan di sini. Pulang dia, aduh ini gimana nih Rasulullah ini. Tapi enggak mungkin Jabir itu menolak. Enggak mungkin, jangan deh, enggak mungkin. Cuman Rasul SAW pesan sama Jabir, nanti makanan, bilang sama istrimu, makanan yang di atas yang sudah diwadahi itu, yang di atas tungku, jangan singkirkan. Biarkan di sana, biarkan dia tertutup. Maka Rasul datang dengan semua sahabat, orang Muhajirin dan Ansor. Tuan rumahnya dah paling. Datanglah Nabi SAW, diambil itu tungku, subhanallah. Tapi tetap ditutup sama Nabi. Ya, kemudian apa? Nabi yang sendiri yang membagikan, dibagi kepada para sahabat seluruhnya. Ternyata Masya Allah. Bahkan di sini para sahabat semuanya kekenyangan. Maka dikasih tahu istrinya, istrinya Jabir kasih tahu, ini masih ada lebih, silakan nanti bagikan lagi kepada orang yang kelaparan. Subhanallah. Ya, cuman di sini kita ambil bahwasanya, ingat di sini Rasul SAW pun pernah merasakan lapar. Ya, tidak mungkin Tuhan itu punya sifat lapar. Kalau Tuhan punya sifat lapar berarti berkurang dong. Ya, berarti turun derajatnya. Kok Allah Tuhan itu bisa lapar? Tidak mungkin. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah juga seorang manusia. Wa yamradu wa yata'allamu wa yamradu. Beliau juga sakit. Masih ingat sakitnya Rasul SAW. Ketika bahkan menjelang wafatnya beliau. Bahkan beliau wafat itu seminggu sebelum wafat sudah sakit. Demamnya, ya, seorang sahabat pernah megang selimutnya, sudah selimutnya aja panas. Kenapa? Rasul sudah mengatakan bahwasanya Nabi itu sakitnya, ya, jadi Nabi itu sakitnya 2 kali lipat orang biasa. Kalau sekarang sakitnya kita itu kalau dikatakan panas berapa? Demam 385 sampai 40. Kalau 40 ke atas step. Ya kan gitu, COVID. Ya, step. Berarti Rasul double 385 kali 2 hampir 80-an, 80 derajat. Air udah mau hampir ngerodok itu. Segitu panasnya sakitnya para Nabi, 2 orang, tapi pahalanya Masya Allah. Makanya pernah Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, siapakah ujian yang paling berat? Ujian yang paling berat adalah ujiannya para Nabi, kemudian setelah itu orang yang soleh. Baru yang semisal. Semakin tinggi, ya, semakin soleh, semakin tinggi, maka semakin besar ujiannya. Tidak ada ceritanya, anak SMA waktu ujian tulis ujiannya tentang permasalahan pelajaran SD. Ya, sesuai. Ini jamaah rahimakumullah. Lihat lagi. Wa ya'tishu, ya, kabaqiyatin nas. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam pun merasa haus. Kemudian walakinnallaha faddalahu 'alal bashar. Tapi subhanallah, ya, Allah Subhanahu wa taala faddalahu, bahwasanya Allah berikan keutamaan, ya, di atas para manusia. Bima uhiya ilaih, yaitu dengan diberikan wahyu min hadza syara' al-azim, dari syariat ini. Ya, lihat firman Allah taala dalam surat yaitu bahwasanya kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini, maksudnya Muhammad adalah bashar, manusia, mislukum sebagaimana kalian. Sama. Ya. Wa akkada hadhil basyariyah mislukum. Kata-kata mislukum di sini menunjukkan apa? Sama seperti kalian. Ya,
Cuman di sini tsumma ja'at tamyiz bainahu wa baina baqiyatil bashar. Cuman di sini ada hal yang spesial bagi beliau. Beliau sampaikan juga. Ya. Bukan berarti ada orang mengatakan ini kan ketawaduan Nabi. Kalau tawadhu seharusnya tidak usah ngasih uhiya lagi, tapi di sini disampaikan uhiya, diwahyukan kepadaku. Ya, diwahyukan kepadaku yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Justru dikatakan apa? Diwahyukan kepadaku. Apa itu diwahyukan? Apa yang diwahyukan kepada Rasul SAW yaitu ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Ini ada orang yang berkelak dengan ayat ini. Wajar Rasul mengatakan ana mislukum, ini tawadhu. Tapi beliau sampaikan uhiya ilai. Tapi aku diberikan wahyu. Ini menunjukkan beliau itu seorang nabi, tapi juga seorang manusia. Tidak sampai kepada derajat Tuhan. Makanya beliau mengatakan innama bahwasanya ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Bahkan dalam firman yang lain. Ya, kul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak mampu memberikan apa? Manfaat dan madorot. Kul inni la yujirani minallahi ahad. Tidak ada yang mampu menghindarkanku dari azab. Walan ajida min dunihi multahada. Bahkan aku tidak akan mungkin dapat yang seperti ini. Ya, yang melindungi kecuali multa. Maksudnya apa? Dialah yang maha satu, yang maha, yaitu Allah, yang maha zatnya yang satu. Allah Subhanahu wa taala. Beliau sendiri mengakui, ya, beliau tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Tidak ada yang mampu yang menyelamatkan beliau dari yang namanya siksaan, azab dan sebagainya. Ini beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala syakka annallaha a'tahu minal akhlaq al-fadilah. Tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam allati biha al-kamalat min kulli wajh. Diberikan kesempurnaan dalam setiap sisi. Kenapa? A'tahu minas sabar al-azim. Beliau diberikan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Ya, kita kan yakin semua bagaimana kita sudah belajar tentang sirah nabawiyah. Bagaimana kesabaran beliau dalam berdakwah, tantangannya banyak. Ya, tantangannya banyak. Bahkan menuju dari rumah beliau menuju masjid ditebari yang namanya duri, ditebari pokoknya hal-hal yang bakal melukai beliau. Bahkan dalam posisi sholat, dalam kondisi sujud di depan Ka'bah dibuang diletakkan jeroan daleman ini, ya, daleman unta itu ditaruh. Bagaimana baunya luar biasa. Ini yang dilakukan, bagaimana tantangannya yang dilakukan. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya, ingat, ya, kebenaran itu tidak bisa diukur dengan yang namanya kenikmatan. Kenapa? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika manusia itu diuji, ibtila. Ya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, diuji oleh Tuhannya. Fa'akramahu, diberikan dia kemuliaan. Wa na'amahu, diberikan nikmat. Fayaqulu rabbi akraman. Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Dan ketika dia diuji dengan dikadarkan rizkinya. Fayaqulu rabbi ahanan. Dia mengatakan bahwasanya sesungguhnya Tuhanku telah menghinakan aku. Ukuran dia, ya, ukuran kecintaan Allah dikatakan dengan memberikan, materi, fulus. Padahal belum tentu. Kenikmatan belum tentu dia mendapatkan kecintaan dari Allah. Banyak enggak orang kafir lebih kaya? Banyak atau tidak? Banyak. Banyak enggak orang kafir lebih sehat? Banyak.
Ketika diberikan nikmat kekayaan, diberikan nikmat jabatan, diberikan nikmat kesehatan, apakah menunjukkan bahwasanya orang kafir itu dicintai oleh Allah? Tidak. Tidak semua orang yang diberikan sakit berarti itu adalah azab. Tidak semua ketika diberikan ya semacam musibah dan sebagainya, berarti itu adalah peringatan dan sebagainya. Berarti Allah benci, tidak. Masih dengar ceritanya Nabi Ayub alaihissalam yang diuji berapa tahun. Bukan hanya sakit, tapi hartanya habis. Anaknya habis. Istrinya ninggalin, diberikan penyakit. Bahkan diusir di kampungnya. Ya, disuruh tinggal sendiri karena berpenyakit menular. Ketika hal ini terjadi kepada Nabi Nabi Ayub, apakah kita katakan, oh Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada Ayub? Tidak. Ini menunjukkan biasa. Jadi inilah Masya Allah, tabarakallah. Ingat, dalam setiap mungkin dakwah, dalam setiap kebaikan, wajar ada orang-orang yang tidak akan suka. Tidak semua setuju dengan apa yang kita lakukan. Dalam hal perbuatan baik, ingat pasti akan menghasilkan pro dan kontra. Maka kalau sudah sebegini, yang paling terbaik adalah yaitu bongol. Ya, itulah jalan terbaik, bongol. Ya. Bahkan pura-pura tidak tahu. Itu ilmu terbaik dalam dunia dakwah, salah satunya. Ini jamaah rahimakumullah. Maka dari itu lihat di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan bagi sallallahu alaihi wasallam dalam yaitu kesempurnaan dalam setiap sisi. Diberikan kesabaran yang sangat luar biasa. Ya, wa a'tahu minal karam wa minal jud. Diberikan kemuliaan yang sangat luar biasa. Bahkan diakui tentang kemuliaan Nabi SAW, diakui oleh siapa? Oleh musuhnya pun diakui tentang kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fahada amrun la yumkin wa man idda'a dzalika ya amma lakinnaha kulluha fi hududil basyariyah. Ingat, akan tetapi ya ingat bahwasanya kesabaran beliau, kemuliaan beliau dan sebagainya itu semuanya yaitu ada pada batasan manusia. Itu terbatas. Batas apa? Batasan manusia. Amma antasila ila khosaisir rububiyah. Adapun jika dikatakan bahwa kesabarannya itu sampai ke kesabaran tentang rububiyah, ini yang tidak mungkin. Ya. Allah itu maha sabar. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sobur. Kan gitu. Sobur itu Allah itu maha sabar. Apakah kesabaran Allah itu sama dengan kesabarannya Rasulullah? Sama atau tidak? Tidak. Tidak sama kesabaran antara Allah dengan makhluk. Berarti di sini kesabarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama. Ya, bahwasanya sama, artinya kalau di tingkatan manusia tidak mungkin, pasti akan lebih. Tapi tidak sampai ke derajat Tuhan. Begitu juga sifat kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu Masya Allah karim. Allah apakah karim juga? Allah karim juga. Allah itu kan salah satu asmaul husnanya adalah karim. Apa itu karim? Mulia. Rasul mulia atau tidak? Mulia. Apakah kemuliaan Rasul itu sampai kepada derajatnya kemuliaan Allah? Tidak. Ini yang harus kita perhatikan. Maka apa? Lihat di sini, wa manidda'a dzalika, siapa yang bahwasanya meyakini hal tersebut, bahwasanya kesabaran Nabi itu sama dengan kesabaran Allah, kemuliaan Nabi itu sama dengan kemuliaan Allah, maka faqad kafara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia kufur terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kafara biman arsalahu. Ya, dan dia kufur terhadap
zat yang telah mengutusnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fal muhim, yang terpenting adalah jamaah, annana la naghlu fir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh berlebihan kepada Nabi. Cinta dan pengagungan terhadap Nabi hukumnya wajib. Sekali lagi, cinta kepada Nabi, pengagungan kepada Nabi hukumnya wajib. Tapi perlu diperhatikan. Ya. Lihat hadisnya, waktu itu Umar pernah digandeng tangan sama Rasulullah SAW, maka Umar mengatakan bahwasanya ya Rasulullah, bahwasanya aku mencintai engkau, lebih mencintai engkau daripada melebihi yang lain selain diriku. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak wahai Umar, sampai engkau mencintai aku melebihi daripada dirimu sendiri. Maka baru dia berikrar, Umar berikrar, ya aku mencintai engkau melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Baru Rasul mengatakan, baru sempurna imanmu. Berarti wajib mencintai dan mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang perlu kita pahami, bagaimana cara mencintai beliau, bagaimana cara mengagungkan beliau. Bagaimana cara mencintai dan mengagungkan beliau? Ya, membenarkan apa yang selalu dikatakan olehnya. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyui yuha. Karena semua bahwasanya ucapan Nabi SAW itu adalah wahyu, berarti harus dibenarkan meskipun secara akal tidak masuk. Isra dan Mi'raj masuk enggak ke akal? Enggak. Sampai sekarang belum. Kenapa? Antum perhatikan keberangkatan Isra dan Mi'raj. Isra-nya Nabi SAW yaitu dari Makkah menuju Masjidil Aqsa. Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Bayangkan. Sekarang kita lihat perjalanan ini. Nabi SAW melakukan Isra dan Mi'raj ini berjalan setelah Isya, baliknya sebelum subuh. Ini kan berarti PP perjalanannya. Sebelum subuh sudah sampai. Bayangkan, kita lihat sekarang. Mungkin kalau seandainya dikatakan hanya sampai Masjidil Aqsa, balik lagi mungkin. Tapi ini ke Sidratil Muntaha. Sedangkan kita lihat dalam hadis dikatakan bumi dengan langit. Langit ini kan 7 lapis. Bumi dengan langit pertama itu diibaratkan cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Langit pertama dengan langit kedua, cincin dilempar di tengah padang pasir. Nanti ibaratnya ini sampai nanti ke langit ketujuh. Berapa ini? Menunjukkan langit itu sangat-sangat luas. Perjalanan sekarang kita lihat. Kalau kita sekarang dari Indonesia menuju Saudi Arabia berapa jam? 9 jam. Kalau sekarang berangkat, antum berangkat jam 8 malam ba'da Isya. Sampai sana perkiraannya subuh. Baru sampai sana subuh. Ini belum baliknya. Ini baru di dunia saja. Sedangkan itu kan terjadi belum ada pesawat. Kendaraannya baru unta. Maka kalau kita runtut, kalau secara akal ya, secara akal ini belum bisa. Kenapa? Kalau cahaya iya. Ya bisa kita artinya ada hitung-hitungannya, kecepatan cahaya. Tapi di sini kan orang yang diangkut, manusia, ada orangnya. Tidak masuk ke dalam akal ini. Tapi disinilah yang dinamakan dengan keyakinan. Ini jamaah rahimakumullah. Berarti kita membenarkan apa yang beliau dapatkan. Begitu juga cinta dan pengagungan kepada Nabi, yaitu apa? Melakukan apa yang memang beliau ajarkan. Lihat, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan oleh Rasul, apa yang didatangkan dari Rasul diambil, apa yang dilarang ditinggalkan. Kan itu perintahnya.
Bahkan dalam ayat lain dikatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Katakanlah Muhammad bahwasanya in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah apa? Fattabi'uni, ikuti aku. Berarti langkahnya sudah jelas. Berarti apa? Pensyahadatan kita, pencintaan kita kepada Nabi SAW dan pengagungan terhadap beliau dengan mengikuti langkah-langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Lihat di sini. Kita harus cinta kepada Nabi. Makanya kalau ada orang yang menghina Nabi, ingat hukumannya adalah penggal. Tanpa diminta untuk bertaubat. Ini hukum aslinya. Hukum dalam Islam. Kalau ada orang yang berani menghina Nabi, ingat hukumannya penggal, mati tanpa diminta untuk tobat. Kenapa? Berbeda dengan menghina Allah. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah meninggal. Beliau sudah wafat. Kalau masih hidup mungkin bisa dimaafkan. Tapi sekarang siapa yang menjamin beliau memberikan maaf kepada orang ini? Makanya hukuman paling benar bagi orang penghina Nabi adalah penggal. Tapi sekali lagi yang menggal siapa? Pemerintah, penguasa yang sah. Kita tidak sembarangan. Jangan kita ke bawah emosi, pesuang kan ini kan kelewang. Ada eksekutornya. Siapa eksekutornya? Penguasa yang sah. Ini jamaah rahimakumullah. Ini menunjukkan cinta dan pengagungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Jangan kita berlebihan kepada beliau. Fanunazziluhu fi manzilatin huwa yungkiruha. Ya, bahwasanya kita kita meletakkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan manzilahnya. Ya, yaitu wala nahdimu haqqahu alladhi yajibu alaina, dengan tanpa mengurangi apa? Yaitu sesuai dengan haknya beliau. Ya, tidak boleh dikurangi tapi tidak boleh juga dilebihkan. Artinya apa? Sewajarnya. Sewajibnya kita mengimani dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wa nas'alullaha, kita memohon kepada Allah an yu'inana 'alal qiyam bi haqqihi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul bisa menunaikan hak-haknya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan haknya beliau. Walakinnana la nanziluhu manzilatar rabb, akan tetapi kita tidak sampai menderajatkan beliau sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua adalah ingkarul mungkar, mengingkari yang mungkar. Kenapa? Wa in kana fi amrin yata'allaqu bin mungkar. Kalau ada kemungkaran memang harus diingkari. Lihat perkataan Nabi SAW mengatakan apa? Aja'altani lillahi niddan. Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan sekutu ya bagi Allah, menjadikan aku ini sekutu? Ini dihilangkan oleh Nabi. Jangan mengatakan begitu. Bahkan Rasul mengatakan, katakanlah masya Allah wahdah. Sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Jadi tidak ada kehendak orang lain. Untuk menunjukkan apa? Di sini pengajaran tentang pentauhidan. Kemudian yang ketiga adalah anna min husni da'wati ilallahi azza wa jalla, ya, bahwasanya termasuk bahwasanya sangat baik yaitu dakwah kepada Allah an tudzakkira ma yubahu idza dzukirat ma yuhramu li'annahu sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan tadi yang diucapkan oleh orang tersebut adalah termasuk kemungkaran, maka Nabi menunjukkan yang benar. Ini loh yang benar seperti ini. Berarti dalam usahakan kalau memang ada suatu permasalahan, kalau bisa berikanlah solusi. Sudah ada orang masalah, jangan ditambahi masalah. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Kalau bisa dengan solusi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan
menjadi pelajaran besar, menjadi manfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang nanti kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biidnihi. Amin ya rabbal alamin. Kita akhir wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.